nggak apa-apa, Gus. Bilang nggak apa-apa. Itulah video detik-detik saat vokalis setia band Charlie Van Houten dievakuasi pihak kepolisian lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang KM 102 usai minibus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan tunggal pada Sabtu dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Beruntung, meski kondisi bagian depan mobil ringsek setelah menabrak bagian belakang truk yang berada di depan, kondisi Charlie masih siuman. Sementara kru setia band yang duduk di depan kemudi kabarnya mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lu nggak apa-apa, Gus. Bilang nggak apa-apa. Nanti dong. Bandung ya. Masuk bawah deket ya. Terus kamu mau dekat apa sih Palaran? Mana merah kayunya? Siap, Pak. Kepur. Siap. Dari keterangan yang beredar di media, jika minibus yang ditumpangi Charlie dan kru setia band dari Jakarta menuju Bandung itu mengalami oleng setelah sang supir lepas kendali hingga menabrak bagian belakang truk yang berada di depan. Tim kami berusaha menghubungi istri Charlie, Regina. Namun hingga semalam, ia belum bisa memberi keterangan. Dari postingan di Instastory miliknya, Regina hanya membagikan kabar jika kondisi suaminya baik-baik saja, hanya mengalami luka kecil. Sementara yang mengalami luka parah justru kru yang duduk di samping pengemudi. Saat Regina, istri Charlie tengah diuji tepat di malam takbiran Hari Raya Kurban, pedangdut Ayu Ting Ting juga tengah menghadapi ujian di tengah kekhusyukannya menunaikan ibadah kurban. Ya, beredar kabar jika Ayu tengah digugat keluarga korban yang meninggal dunia akibat minuman oplosan di sebuah tempat karaoke di kawasan Bengkulu. Kabarnya keluarga korban tak terima karena pihak karaoke telah lalai hingga tuduhan menyediakan minuman yang tak layak hingga mengakibatkan korban jiwa. Namun pihak pemilik yang tak lain suami Angelica Simperler yakni Rico Hidros justru mengklaim memiliki bukti berupa rekaman CCTV jika para korban justru membawa minuman oplosan dari luar. Sebenarnya kasus tersebut sudah hampir selesai ya, karena gini, korban tersebut itu meninggalnya bukan di outlet, terus mereka karaoke itu hari Kamis. Saya lupa tanggal, hari Kamis, terus meninggalnya ada yang hari Jumat sama hari Sabtu. Dan oknum si penjual miras oplosan tersebut sudah juga tertangkap oleh kepolisian Bengkulu. Saya appreciate, terima kasih. Saya dapat informasi dari Bengkulu, tadi saya kontek-kontekan. Jadi kita punya semua lengkap bukti CCTV. Terus dia saat tamu itu masuk, saat minuman itu juga dibawa masuk, dan saat tamunya check out. Jadi ada 3 korban ya, dua perempuan, 1 laki-laki. Nah, semuanya itu bukan di outlet meninggalnya, di luar dari outlet. Dari pihak kepolisian, dari pihak Pemda pun sudah memberikan izin untuk kita untuk terus buka.
akibat pemberitaan atau tuduhan itu, tempat karaoke miliknya harus ditutup hingga mengalami kerugian. Sempat tutup 1-2 hari untuk penyidikan. Begitu selesai penyidikan dinyatakan bahwa kejadian bukan di tempat kita, aman, ya kita buka seperti biasa. Kalau kita bermasalah harusnya tutup. Tapi memang kondisinya di lapangan memang kita hanya tempat hiburan memfasilitasi, ya, orang bebas masuk dengan SOP kita ya. Nah ini juga yang setiap cabang saya sudah info, kita punya aturan dilarang A, B, C, D. Nah ini juga saya lagi cek apakah ada oknum yang terlibat di sana atau tidak. Yang jelas dari pusat kita sudah jelas aturan mainnya. Bagaimana seharusnya manajemen karaoke di tiap-tiap cabang menjaga kondisi outlet. Seperti kan ada daerah-daerah yang memang dilarang minuman keras. Itu kita sudah tuangkan di kontrak. Jadi kalaupun ada kejadian tersebut, nah itu yang kita harus cari. Saya juga sudah komunikasi sama pihak Bengkulu. Kita lagi tektokan nih, lagi intens untuk cari tahu. Ini kok kita bisa kecolongan, kok bisa sampai ada miras oplosan masuk ke dalam outlet kita. Nah, ini kita lagi cari tahu. Masalah tersebut sudah ditangani kepolisian, sedang dalam tahap penyelidikan, hampir selesai. Kita tinggal nunggu rilis dari Polda Bengkulu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Sementara terkait gugatan yang dilayangkan ke pihak Ayu Ting Ting, suami Angelica menepis jika laporan tersebut salah alamat. Sebab dalam hal ini, Ayu Ting Ting hanyalah ambasador karaoke-nya, bukan pemilik karaoke tersebut. Tiba-tiba ini nongol berita seperti ini, Ayu di isu ya sama pihak keluarga korban. Mungkin dari pihak keluarga korban nggak tahu pemilik brand itu siapa. Ya, wajar sih. Jadi di sini saya cuma mau bilang salah kalau ke Ayu. Harusnya ke manajemen Ayu Ting Ting Karaoke. Kebetulan Ayu Ting Ting Karaoke saya yang punya brand itu. Jadi harusnya ke saya. Jadi dan ke manajemen outlet di Bengkulu. Ayu Ting Ting ini nggak tahu apa-apa. Ayu Ting Ting kan brand aja, gitu. Harusnya ya saya, gitu kan. Saya lah yang pemilik brand. Ke Ayu, saya juga kaget loh kok ke Ayu Ting Ting. Nah harusnya kan ini cukup sampai di Bengkulu aja, kan ini franchise. Ya, jadi memang pihak Bengkulu pun memang kooperatif dengan kepolisian. Ya, saya juga nggak ngerti kok tiba-tiba pihak keluarga isu ke Ayu Ting Ting, laporkan ke Ayu Ting Ting. Ya nggak masalah sih, semua punya hak untuk laporkan. Ya, nggak masalah, mungkin karena mereka juga nggak tahu kan. Mungkin dia pikir Ayu Ting Ting yang punya brand. Jadi di sini saya juga sampaikan ke pihak keluarga, saya turut berduka yang sedalam-sedalamnya. Mudah-mudahan pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Jadi saya pemilik brand Ayu Ting Ting Karaoke Keluarga. Ayu Ting Ting hanya sebagai brand ambassador kita. Ya, tempat karaoke ini memang seolah identik milik Ayu Ting Ting, seperti juga ada banyak tempat karaoke yang memajang nama artis. Padahal mereka bukanlah pemilik yang sesungguhnya, melainkan ada cukong alias pemodal yang mendanai bisnis yang nyaris menggurita di beberapa wilayah ini. Dengan keterangan sang pemilik, yakni suami Angelica, Ayu jelas akan merasa lega. Apalagi sebelumnya ia sempat diburu awak media karena sempat dianggap sebagai pemilik karaoke. Lantas mungkinkah setelah ini Ayu merasa lega, bisa berkurban dengan hati penuh sukacita di momen saling berbagi ini? Wow, sapinya Bilki sama sapinya Bunda, ntar sapinya Anti belakangan. Mau motong kurban hari ini, guys. Mama, cetil, rame guys hari ini. Alhamdulillah, Bismillah ya. Hari ini kita kurban, kita masih dikasih rezeki. Ya saya, Siva, Bilkis kurban. 3 sapi ya Teh? Alhamdulillah. Beratnya berapa Teh sapinya? Waduh, saya nggak nyuruh dia nimbang tadi. Yang penting kan yang penting kan isinya daging semua. Kalau saya ini sama warga, pasti sama keluarga. Kayak biasa aja, kayak setiap tahun kita pasti sama keluarga besar. Kan keluarga banyak tuh, keluarga ayah, keluarga ibu, terus juga tetangga-tetangga semuanya. Yang penting merata semua. Setelah pandemi, kita kurban lagi nih baru di rumah. Biasanya kan tadinya kan di tempat
di tempat hewan kurbannya. Biasanya kita motongnya di sana baru bawa pulang dagingnya ke sini. Cuma karena alhamdulillah maksudnya kondisinya sekarang jauh lebih baik, jadi ya udah saya kemarin putusin sama ayah, udah ya bawa segini aja semua deh, lagian juga keluarga doang kan. Ya udah akhirnya tiga-tiganya kurban di sini, alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita masih bisa berbagi ya, masih bisa dikasih kesehatan, mudah-mudahan semua kurban kita diterima sama Allah dan pastinya bermanfaat buat semuanya.